Halo Halo guys, guys. kenalin aku Albert dan temanku. Aku GGP. Kali ini kita lagi ada di Fakultas Kedokteran Uniksa nih teman-teman. Nah di sini kita mau jalan-jalan. Nah tetapi di sini kebetulan nih kita lihat ada salah satu mahasiswa FK Uniksa nih lagi ngapain kita nggak tahu. Yuk kita samperin yuk. Yuk. Ngapain ya kira-kira? Kayaknya lagi buat tugas nih. Halo Kak. Halo. Halo. Kalian lagi ngapain nih? Jadi kita di sini lagi buat tugas informatika kesehatan berupa proyek. Jadi kita di sini membuat platform website yang membantu mendiagnosis tanpa bantuan dokter. Wah, keren banget nih tentang teknologi gitu ya. Iya, benar banget. Nah, kebetulan kita tertarik banget nih sama apa yang kakak kerjain. Kira-kira kita boleh tanya-tanya sedikit nggak? Oh, boleh banget. Oke. Oke, jadi sebelumnya di sini kita kenalan dulu ya kak ya. Kakaknya namanya siapa? Oh, namaku Frat Yusa. Kalau kakaknya? Kalau aku Krisnanda. Oke kak, jadi di sini kita ada beberapa pertanyaan ya kak ya. Jadi yang pertama-tama ini terkait apa yang sedang kakak kerjakan ini mungkin bisa dijelaskan sedikit fungsinya itu buat apa sih? Kita di sini membuat sebuah platform website seperti yang tadi di awal untuk menggantikan fungsi dokter secara sementara ya. Karena kan ini bersifat diagnosis yang sifatnya klinis dalam artian untuk pasien-pasien yang memang ragu terhadap kondisi kesehatan mereka. Jadi berdasarkan apa yang kami ketahui dalam sebuah artikel dinyatakan bahwa pasien-pasien itu takut untuk memeriksakan dirinya ke rumah sakit dan mendapat perawatan medis karena 3 alasan utama. Yang alasan pertama adalah karena takut akan hasilnya. Jadi sebanyak 33% partisipan yang ikut dalam artikel tersebut dikatakan bahwa mereka ragu karena mereka pertama adanya rasa malu, rasa takut, dan rasa bersalah gitu terhadap kondisi yang mereka alami. Nah kemudian juga dikatakan kalau misalkan kondisi lainnya itu adalah berupa hambatan tradisional seperti biaya mahal, sifat dari dokternya, dan macam-macam yang berkaitan dengan kondisi dari rumah sakitnya, dan juga yang terakhir itu adalah karena memang dari mereka sendiri merasa akan baikkan setelah beberapa hari gitu. Jadi dari yang tingkatan kedua ini mengatakan bahwa mereka merasa baikkan tiap hari karena memang gejalanya sangat umum seperti demam saja. Demam yang sifatnya periodik. Yang dimana kan ada banyak hal yang bisa menyebabkan demam. Gitu. Demam itu kan sebuah gejala bukan sebuah penyakit. Nah karena mereka berfokus pada gejalanya itu bisa saja melewatkan sesuatu yang berbahaya. Nah dari sanalah kami membuat website ini jadi untuk mereka yang ragu, jadi mereka bisa memasukkan gejala-gejalanya dicatat dan kemudian akan dibantu oleh AI yang ada di Decision Tree Engine-nya, yang dimana nanti AI-nya tersebut akan membantu mendiagnosis sekiranya apa yang terjadi. Nah ini tidak bisa menggantikan dari diagnosis dokter, tapi membantu mereka mengarahkan sebenarnya apa yang terjadi pada mereka. Nah untuk ruang lingkup penyakit ini cukup banyak ya. Jadi di sini bisa dilihat sendiri, jadi ada demam dan juga ada angina pectoralis, unstable gitu ya, atau tidak stabil. Kemudian di sini juga berbagai macam penyakit dari saluran pencernaan, kemudian ada penyakit endokrin, juga ada penyakit yang berkaitan dengan nyeri kepala atau migrain gitu ya, dan banyak banget penyakit lainnya. Nah, sesuai dengan tujuan kami, karena kami memang tujukan pada pasien yang memiliki rasa takut, malu, dan memiliki rasa bersalah, jadi kita sifatnya sangat privasi ya. Nah, yang dimana kalau dilihat sendiri, mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya terkait dengan itu ya. Jadi arsitektur webnya itu, dia dibangun secara offline, jadi dia tuh client side semua, jadi kami tidak menyimpan data dari pasien satupun. Dan AI-nya pun tidak belajar dari apa yang diungkapkan oleh pasien, jadi AI-nya itu sudah terbangun, terbuilt-in sendiri, yang berdasarkan pada ensiklopedia penyakitnya. Jadi ketika chatnya selesai, maka AI-nya tidak akan menyimpan hal tersebut, tidak berkembang AI-nya. Yang nanti dari pasien sendiri bisa menghapus data tersebut melalui opsi hapus. Yang dimana di sini dari segi tampilan UI, kami telah menampilkan bahwa privasi penuh gitu ya. Jadi ada kolom di mana kita bisa menghapus data dari pasien secara langsung yang terlihat di sini ya. Nah di sini bisa langsung diklik hapus data dan kita hilang langsung seperti ini. Di mana nanti akan ditampilkan pada layar juga terkait gimana sih proses dari aplikasinya. Karena memang sifatnya client side data dan memorinya juga ringan karena kita menggunakan sistem decision tree dari engine AI-nya itu. Selain itu juga kita bisa menambahkan di sini adalah kode ICD-10 sama juga SNOMED City gitu ya. Yang dimana di sini ada ICD-10-nya. Itu misalkan kode-kode penyakit yang memang kita taruh di sini, dalam artian ini memudahkan nanti pasien untuk mencatat hasilnya supaya nanti bisa disampaikan langsung ke dokter, supaya dokternya langsung tahu apa yang terjadi dan dijulukai terjadi pada mereka seperti itu berdasarkan catatan mereka sendiri. Jadi seperti itu. Oke, jadi terkait dengan website yang kakak buat ini, kan sebelumnya ada tuh website-website serupa. Nah mungkin bisa dijelaskan apa sih keunikan atau yang membedakan website yang kakak buat ini dengan website-website lainnya seperti itu? Oke, nah mungkin dari rekan saya bisa langsung menampilkan ya gimana sih privasi yang dimiliki oleh website kami. Oke, bagian yang paling unik dari website ini adalah dia itu sepenuhnya dibuat untuk client side. Jadi berbeda dari website lainnya,
website ini sama sekali nggak menyimpan cookie, nggak menyimpan data kalian ke server. Jadi dari awal website ini udah dibangun tanpa ada database. Jadi selain itu website ini juga dibangun menggunakan sistem progressive web application. Jadi dia bisa berjalan di dalam device-mu tanpa perlu koneksi internet. Jadi sekalipun aku matiin hidupin di sini mode pesawat, website ini masih bisa di-refresh, masih bisa berjalan. Kalaupun aku hapus data, dia masih bisa dijalankan seperti biasa. Bahkan AI-nya pun masih bisa menjawab kalian dengan seperti biasa. Kemudian keunggulannya justru di sana, yaitu privasi dan juga keamanan dari user itu terjamin karena tidak ada satupun data yang tersimpan ataupun digunakan oleh pihak developer ataupun pihak luar. Oke, selanjutnya dari aku ingin ada pertanyaannya. Tadi juga sudah dijawab oleh rekan Anda bahwa itu keunggulannya ada di tingkat keamanannya seperti itu. Nah, di sini aku masih penasaran. Tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar banget terkait daripada bentuk UI-nya, UX-nya, kemudian cara kerjanya seperti apa. Nah, di sini boleh nggak dari kami itu mau lihat gimana sih proses dari adik-adik itu membuat daripada website seperti ini? Boleh lihat nggak kami mungkin ditunjukkan codingnya atau seperti apa? Oke, nah mungkin arsitekturnya juga oleh rekan saya, karena dia menghandle arsitektur. Jadi untuk website ini sebenarnya dia dibangun di atas React. Jadi dia merupakan website yang dibangun di atas JavaScript, dia menggunakan framework yang namanya React. Kemudian aku juga menggunakan Vite untuk membantu membangun websitenya supaya lebih cepat. Dan untuk hosting, aku menggunakan gratisan dari Vercel di sini dengan domain rahasia stripundixa.vercel.app. Oke. Wah, Kak, ada pertanyaan nih dari kolom chat. Pertanyaannya, apakah aplikasi ini berbayar dan bagaimana sih keamanan dari AI itu tersendiri? Mungkin untuk yang pertama terkait apakah aplikasi ini berbayar, jawabannya enggak ya teman-teman ya. Jadi kita sediakan free memang untuk teman-teman yang dengan kondisi yang pertama adalah memiliki rasa malu, rasa takut pada rasa bersalah terhadap hasil diagnosisnya. Karena memang dari tujuan kami adalah untuk menanggulangi permasalahan tersebut supaya teman-teman tidak meremehkan gejala yang teman-teman miliki ya. Seperti gejala demam yang ternyata mungkin saja bisa mengarah kepada malaria seperti itu. Dan juga terkait dengan AI-nya itu dijelaskan seperti AI. Jadi pertanyaannya apa? Boleh diulang? AI-nya. Pertanyaannya sekali lagi, gimana sih keamanan dari AI-nya itu? Oh, keamanan dari AI-nya ya. Kalau untuk AI-nya sendiri, karena ini sepenuhnya dibangun itu client-side application, jadi dari AI-nya itu dia nggak ada ngambil data pengguna sama sekali. Melainkan dia cuma ngambil data keputusan pengguna dan itu pun cuma diproses di device kalian masing-masing. Jadi nggak ada satupun data yang dari AI itu diambil ke kami ataupun digunakan untuk melatih AI itu sendiri. Gitu. Wah, jadi aman sekali Kak ya aplikasinya? Ya. Ya. Oke, jadi sekian aja live kita hari ini. Jangan lupa untuk mengunjungi website kakak-kakaknya yaitu Jadi Rahasia stripundixa.vercel.app. baik. Nantikan lagi live kita selanjutnya. Dadah. Ya.